Aku melintasi salah satu kota tambak yang berada di desa Kaligangsa Kulon, yaitu tambak udang Pelita Bahari Srip. Disinilah tempat pertama kali budidaya udang secara modern. Pak, ngasih makan apa Pak? Ini lagi ngasih pakan udang. Rencana besok mau dipanen. Besok panen? Saya bantu Pak, biar besok bisa ikut panen Pak. Kalau mau bantu ya silakan. Aku membantu bekerja menaburkan pakan terakhir yang diberikan sebelum udang dipanen. Pakan udang semacam konsentrat yang terbuat dari tepung daging ikan. Untuk tambak seluas ini membutuhkan pakan sekitar 40 kg. Pakan menyebar dengan sendirinya, searah derasnya aliran air yang bergerak dari bantuan kincir angin yang berputar tanpa henti. Kami menaburkan 2 karung dolomit, sekitar 50 kg. Sedikit demi sedikit kutaburkan, sehingga dapat terbawa aliran air dengan cepat. Dengan menaburkan kapur dolomit inilah salah satu mencegah kematian pada udang, yang bisa menetralisirnya senyawa nitrogen tersebut. Debit air harus dikurangi melalui pipa pembuangan. Yang tak kalah penting dalam persiapan panen udang adalah membersihkan busa air, semacam lumpur terapung akibat proses pemberian pakan hari-hari sebelumnya. Ini harus dibuang, sehingga tidak mengganggu aktivitas pemanen nantinya. Keesokan harinya, rombongan pekerja pagi-pagi sekali berdatangan. Mereka adalah warga yang berasal dari kampung sekitar. Para pemanen ini adalah kelompok khusus yang bukanlah karyawan budidaya udang. Tanpa menunggu lama, beberapa pekerja ke tengah tambak melepas kincir, supaya tidak mengganggu jaring tarik yang nantinya digunakan. Aku melepaskan 3 buah kincir. Tali diikatkan pada kincirnya sehingga dapat ditarik oleh para pekerja lainnya dari tepi kolam. Jaring yang digunakan jenis jaring tarik. Panjangnya kira-kira 100 meter. Tiap-tiap pekerja dapat tugas beragam. Ada yang langsung terjun ke dalam tambak dan ada yang menarik dari tepian tambak. Jaring yang kami tarik dalam kondisi tali kencang. Inilah kegunaan jumlah orang yang terlibat bisa mencapai puluhan orang saking beratnya. Udang-udang yang terjaring telah mulai terlihat. Tak terhitung jumlahnya, mungkin sampai ribuan. Sebagian terus meloncat berusaha meloloskan dari jaring. Aku menjadi bulan-bulanan udang di dekat kakiku. Pekerja paling tengah bertugas mengatur arah jaring. Beban terus bertambah berat. Para pekerja di ujung tambak menanti kami dan membantu menarik jaring. Udang yang kami panen adalah jenis udang faname, jenis udang yang saat ini laku keras di pasaran nasional. Kemudian udang-udang ini diambil dari jaring menggunakan korang berukuran besar. Di atas tambak, udang-udang langsung dimasukkan ke dalam blok atau drum berukuran besar. Jumlah panenan kami hari ini kurang lebih 4 ton beratnya. Tentu sebuah pekerjaan besar untuk menyelesaikannya.
Kemudian, blong drum berisi udang siap diangkat keluar areal tambak. Udang memang harus segera didinginkan supaya tetap segar. Sebab udang termasuk binatang air yang cepat rusak dagingnya jika terkena sinar matahari. Yuk, angkat. Aku langsung ikut mobil pengangkut untuk mengikuti proses penanganan udang di bagian penyortiran. Bak fiber telah diisi dengan air es. Untuk udang tetap terjaga dalam keadaan dingin. Masih terlihat sangat segar meski warnanya agak gelap. Memang seperti inilah warna udang faname. Udang dari tambak telah dikirimkan semuanya ke bagian penyortiran. Akan dilakukan tahapan penentuan size udang atau menentukan berapa jumlah ekor udang per kilogramnya. Pada tahap penyortiran, hanya pekerja ahli saja yang akan terlibat. Udang yang lolos sortir akan ditaruh di dalam keranjang-keranjang khusus dengan berat masing-masing sekitar 30-an kilogram. Keranjang-keranjang udang akan ditumpahkan ke dalam bak fiber kira-kira 5 keranjang, baru kemudian ditutup es pada bagian atasnya. Seperti ini daging udang dapat terjaga kesegarannya untuk dikirim ke luar kota, khususnya Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Aku kemudian menuju desa lain, yaitu Desa Kulon. Tepatnya pabrik kerupuk udang Sinar Jaya, salah satu pabrik besar pengolahan kerupuk udang yang ada di Brebes. Para pekerja tampak sedang sibuk menyiapkan udang-udang yang akan dijadikan bahan campuran membuat kerupuk. Udang ini adalah udang sungai biasa, yang tak kalah jauh berbeda kandungan proteinnya dengan udang hasil budidaya. Udang-udang dibersihkan terlebih dahulu, dilepaskan kulit dan kepalanya, dikupas satu demi satu. Jadi, hanya dagingnya saja yang akan dipakai sebagai campuran bahan kerupuk. Daging udang yang dikumpulkan, warnanya tampak putih dan lunak. Udah penuh, bawa sana. Oh, ya Pak. Bahan campuran lain kerupuk udang adalah telur bebek. Jumlahnya puluhan butir telur sesuai takaran yang diperlukan. Rasa asin yang lebih dibandingkan dengan telur ayam adalah alasan menggunakan telur bebek ini. Selain itu, telur bebek juga memiliki cairan yang lebih pekat dan lengket, sehingga dapat menjadi perekat bahan-bahan lainnya. Selanjutnya, telur bebek di blender agar lebih encer. Cairan kuning telur kemudian dipindahkan sedikit demi sedikit ke ember yang akan dijadikan campuran membuat adonan dengan tepung.
ini udangnya, Mas. Terima kasih, Bang. Udang kupas ditimbang sebentar untuk memastikan beratnya. Lalu dicampurkan pada cairan kuning telur yang tadi telah dibuat. Kombinasi bahan inilah yang akan dicampurkan pada bahan utama, yaitu tepung tapioka dengan takaran tertentu. Kami menaikkan beberapa karung tepung ke atas gerobak dan kemudian membawanya keluar untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Tepung dari gudang kemudian kami tumpahkan ke dalam bak penampungan dengan takaran per 1 ember 30 liter. Tepung akan dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti bumbu dan juga gula. Di ruangan lain, campuran bahan yang aku siapkan akan digiling lagi di molen. Cairan dari air dan juga udang yang tadi dikupas akan ditumpahkan saat mesin molen sedang diputar. Tujuannya supaya bahan-bahan tercampur dengan baik semuanya. Tepung tapioka diaduk dalam molen sampai menjadi kental. Kemudian bulatan adonan diletakkan di alat cetak. Saat adonan dibentuk menjadi bulatan, membuatnya lebih kenyal. Bulatan adonan akan disusun ke dalam mesin cetak hingga penuh. Barulah kemudian tabung akan ditutup dan ditekan secara perlahan. Adonan yang ditekan akan keluar dari lubang pelepasan mesin di bawah dan bentuknya telah menjadi khas, seperti sebuah roti tawar yang panjang namun warnanya putih. Ini disebut dengan nama golong. Jika panjang golong yang keluar tadi cukup panjang, pekerja akan memotong dengan pengiris yang ada dekat lubang pelepasan. Di dekat oven, pekerja lainnya telah siap untuk menerima golong yang selesai dicetak, kemudian memasukkannya ke dalam alat oven. Oven pertama selesai kami isi dengan golong mentah. Setelah semua golong kami susun di lemari oven, lemari harus ditutup serapat mungkin untuk golong cepat matang. Pengapian, jenis kayu keras yang jika dibakar akan memiliki bara api yang tahan lama. Setelah di oven sekitar 2 jam, golong matang dan lemari oven sudah dapat dibuka. Bersama pekerja lain, kami pun segera mengangkat sesek-sesek bambu dari dalam lemari untuk dipindahkan ke gerobak. Gerobak sudah tersedia dengan rak-rak penampung sesek, sehingga sesek berisi golong panas dapat kita susun di atasnya. Kapasitas gerobak dengan rak ini sama dengan kapasitas lemari oven. Setelah semua golong matang selesai dikeluarkan, kita harus membawanya keluar ruangan pabrik untuk didinginkan atau diangin-anginkan. Sekitar 2 hari lamanya. Warna golong biasanya akan berubah lebih pekat dengan yang agak mengkilap. Kemudian golong dapat dipotong. Golong juga telah berubah menjadi kaku dan mirip tongkat kayu. Ketajaman pisau potong pada mesin sangat penting dalam proses ini. Hasil potongan yang berbentuk pipi ditampung pada sesek di bawah mesin.
Sesek bambu yang telah terisi penuh akan diambil dan digeser keluar, untuk kemudian dibariskan di dekat tempat pemotongan. Sambil dijemur, sesek nantinya akan diambil oleh pekerja lainnya untuk dipindahkan. Pada tahap penyusunan pada sesek inilah waktu yang diperlukan lebih lama, sebab semua kepingan kerupuk mentah ini harus disusun satu demi satu. Proses menjemur kerupuk saat matahari sedang panas harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Aku pun bahu-membahu membantu proses penjemuran ini. Ada ratusan sesek bambu yang harus kami jemur saat ini. Beginilah yang harus kita lakukan jika kerupuk telah cukup kering. Sesek-sesek kita tapis sekali dan kemudian kerupuk di atasnya disatukan dengan kerupuk pada sesek lainnya. Pengemasan kerupuk-kerupuk kering kami tumpahkan dari atas sesek, sekaligus didinginkan. Tidak boleh langsung dikemas karena uap panas yang keluar dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Kerupuk kering akan dikemas setiap 5 kg. Proses packing ini juga sekaligus sebagai proses sortir akhir. Setelah kardus penuh terisi kerupuk, tidak langsung ditutup, melainkan dibiarkan dahulu beberapa jam, agar proses pendinginan kerupuk terus berlangsung. Pasar terbesar kerupuk udang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam 1 minggu saja, jumlah yang dikirim mencapai beberapa ton.